Syubhat yang kedua, alasan sebagian orang yang kedua untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah adalah ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahihul Bukhari. Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kata sebagian orang, ini dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Kenapa Umar menetapkan ada bid'ah yang baik, bahkan sebaik-baik bid'ah adalah ini? Baik, jawabannya yang pertama, akidah kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah tidak boleh menjadikan ucapan siapapun untuk menentang hadis Nabi SAW, hatta Umar. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Tidak boleh menjadikan ucapan siapapun itu untuk menentang kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Hatta itu Umar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, begitu pula murid beliau Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, sebuah riwayat. Abdullah bin Abbas pernah didatangi oleh seseorang. Kata orang tersebut, apa hukum haji tamattu'? Ya, kita tahu kan haji itu ada 3 jenis. Haji ifrad, kemudian haji qiran, kemudian haji tamattu'. Orang ini nanya, apa hukum haji tamattu'? Kata Abdullah bin Abbas, sunnah, karena Nabi SAW mengatakannya atau melakukannya. Orang yang bertanya ini mengatakan, tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan tidak. Bisa jadi Abu Bakar belum sampai kepadanya hadis tersebut. Bisa jadi Umar belum sampai. Tapi orang ini mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan tidak. Langsung Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku, dalam riwayat yang lain, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir akan turun hujan batu menimpa kalian. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian kalian coba bantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Aku khawatir hujan batu akan turun menimpa kalian. Maka ini menjadi dalil bahwasanya ucapan siapapun itu, ya, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk membantah ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Sebelum kita masuk ke dalam jawaban yang lain. Ya. Ni'matil bid'atu hadhihi. Makanya antum lihat, ya, adabnya para ulama kita. Meskipun tentunya ada khilaf tentang masalah ini. Yaitu tentang mengangkat tangan di setiap takbir ketika salat Id. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketika salat Id itu mengangkat tangan di setiap takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, ataukah cukup takbir yang pertama dan sisanya itu sekedar ucapan tanpa mengangkat tangan? Sekali lagi saya tekankan, ini masalah khilaf. Baik. Sebagian ulama mengatakan cukup takbir yang pertama mengangkat tangan, adapun sisanya tidak. Lah, lalu bagaimana dengan hadisnya Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar, dia mengangkat tangannya di setiap takbir. Syekh Albani rahimahullah mengatakan riwayatnya tidak sahih. Seandainya pun sahih, maka Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukannya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan jadikan perbuatan Abdullah bin Umar untuk menghantam apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ini akhlak para ulama kita. Ya. Dengan segala hormat kepada para sahabat, terutama individu sahabat. Adapun kalau sahabat sudah ijma' tidak mungkin salah. Tapi individu sahabat kalau menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasul, siapa yang antum menangkan? Jelas Rasul. Ini akidah kita, akhlak kita, adab kita. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, beliau pernah berfatwa, siapa yang junub di malam Ramadan
kemudian dia menunda mandi junub sampai masuk waktu subuh di bulan Ramadan, puasanya di hari itu tidak sah. Fatwanya Abu Hurairah, misalkan ini malam Ramadan, ada orang junub, entah hubungan suami istri atau sebab lainnya, kemudian dia tunda mandi junubnya sampai masuk waktu subuh besok, kebetulan ini Ramadan misalkan, maka besok dia tidak sah puasa. Padahal Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW pernah junub gara-gara menggauli istri beliau di bulan Ramadan, kemudian beliau tidak mandi junub kecuali setelah masuk waktu subuh, lalu beliau tetap puasa dia. Ya. Jadi ini yang pertama yang harus kita tanamkan jemaah sekalian. Ucapan siapapun tidak boleh digunakan untuk menghantam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang kedua. Kenapa Umar mengatakan ucapannya ini? Inilah pentingnya kalau kita membaca riwayat itu jangan comot-comot. Baca full. Ya. Sama seperti hadis man sanna tadi. Begitu pula dengan ini, jangan comot-comot. Baca dia secara full. Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda, hafizahullah ta'ala, ketika beliau membantah orang-orang liberal. Ya. Di antara pemahaman mereka mengatakan semua agama benar. Dan seterusnya. Beliau mengatakan banyak di antara mereka itu ketika mengatakan semua agama benar, bukan hanya Islam dan seterusnya, mereka berdalil kadang pakai ayat Al-Quran atau hadis, tapi semuanya comot-comot. Padahal kalau ayatnya dibawa secara full, tidak seperti itu maksudnya. Hadisnya kalau dibawa secara full, tidak seperti itu maksudnya. Cuman dicomot-comot sesuai dengan kepentingan. Baik. Umar ibn al-Khattab mengucapkan kalimat ini berkaitan dengan salat apa? Berkaitan dengan salat tarawih. Di zaman Nabi SAW, antum lihat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sudah pernah salat tarawih secara berjamaah selama 3 malam. Pada malam yang keempat baru beliau tidak keluar. Kenapa? Karena beliau takut jangan-jangan salat tarawih diwajibkan, karena saat itu perubahan hukum masih ada, wahyu masih turun. Akhirnya vakum salat tarawih, tetapi asal salat tarawih itu sudah ada. Sedangkan bid'ah itu yang namanya bid'ah sesuatu yang belum ada. Asal salat tarawih sudah ada 3 malam loh. 3 malam berjamaah sampai pada malam yang ketiga masjid tidak nampung, Masjid Nabawi. Sudah ada asalnya. Tetapi karena khawatir jangan-jangan akan diwajibkan, beliau pun menghentikannya. Bukan berarti henti sholat tarawih. Orang sholat tarawih sendirian, tetap sholat tarawih. Hanya saja beliau tidak mau secara ini. Kemudian di zamannya Abu Bakar, orang masih sholat tarawih seperti cara Nabi SAW, yaitu sendiri-sendiri. Di zamannya Umar baru dia melihat kayaknya kita hidupkan saja seperti di awal itu. Kenapa? Karena wahyu sudah berhenti turun. Ya. Kalau wahyu sudah berhenti turun, pertanyaan tiang, ada tidak kemungkinan perubahan hukum? Tidak ada. Di zaman kita ini bisa tidak riba menjadi halal? Tidak bisa. Ayatnya sudah lengkap. Ya. Ayatnya sudah lengkap. Tidak akan ada perubahan hukum. Kalau di zaman Rasul ada. Makanya kenapa Al-Quran tidak dibukukan di zaman Nabi SAW? Karena ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang terhapus dan ada ayat yang menghapus. Masih ada perubahan. Kalau ditulis saat itu, khawatirnya Al-Quran prematur, belum saatnya dibukukan. Ya, nanti revisi. Al-Quran tidak layak direvisi oleh manusia. Baik. Itu berkaitan dengan salatul tarawih. Dan salatul tarawih ada dasarnya tidak? Bisa tidak antum katakan dia bid'ah? Bisa? Tidak. Antum nggak bisa katakan dia bid'ah berarti. Baik. Kalau begitu apa maksud Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini? Apa maksudnya Umar? Kalau memang salatul tarawih itu sunnah, sudah ada landasan dalilnya di zaman Nabi SAW, lalu apa maksud ucapan ini?
Minimal ada dua maksudnya. Maksud yang pertama, bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar dalam ucapannya bid'ah dari segi bahasa, yang bukan berkaitan dengan agama, bahasa. Ya. Dan itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka mengatakan ucapan Umar itu maksudnya adalah dari segi bahasa. Kalau dari segi bahasa, bid'ah itu luas dari segi bahasa. Ini pun bid'ah. Ini bid'ah. Baik. Yang ini bid'ah. Ini bid'ah. Keramik bid'ah. Itu dari segi luas. Itu maksudnya yang pertama. Maksud yang kedua dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada sebuah riwayat yang tidak boleh dilalaikan tentang ucapan Umar ini. Riwayat itu dibawakan oleh Imam Ibnu Syabah di dalam kitabnya Tarikh Al-Madinah. Begitu pula dibawakan oleh Al-Imam Abu Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya Mukhtasar Qiyamil Lail. Dibawakan juga oleh Al-Imam Al-Firyabi dalam kitabnya As-Siyam, dan juga Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Dia mengatakan, in kanat hadhihi bid'atan. Kalau memang ini bid'ah, ternyata di zaman Umar sudah ada yang menuduh itu bid'ah. Kalau memang ini bid'ah, la ni'matil bid'ah. Ya sudah, ini adalah bid'ah yang terbaik. Kalau memang, tetapi bukan. Paham tidak antum? Hah? Paham antum? Ini dalam debat disebut dengan at-tanazul. Kita turun. Misalkan ada orang mohon maaf, ada misalkan orang mengatakan kepada kita, mohon maaf, antum Wahabi, dan seterusnya. Ya. Kemudian antum turun, ya sudah. Ya. Kalau menurut antum, orang Wahabi itu adalah orang yang tidak mengagungkan, yang tidak berdoa kepada orang mati. Orang Wahabi itu adalah orang yang mempertahankan sunnah Nabi SAW. Ya sudah, saya Wahabi, gak apa-apa. Saya Wahabi, gak apa. Itu namanya tanazul dalam bab debat. Ya. Antum kajian, setiap hari antum kajian, antum sok alim. Ya sudah. Kalau memang orang yang menghadiri majelis ta'lim antum tuduh sok alim, saya tidak keberatan dikatakan sok alim. Itu namanya babit tanazul dalam bab debat. Nah, Umar ibn al-Khattab dalam sebagian riwayat mengatakan, in kanat hadhihi bid'atan, kalau memang ini kalian katakan bid'ah dan ni'matil bid'ah, ya sudah, ini adalah bid'ah terbaik. Kalau memang, tetapi bukan. Ya. Karena ribet untuk debat dengan orang yang ngeyel. Ini bukan bid'ah, bid'ah itu. Ini bukan bid'ah, ya sudah, kalau memang ini bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah sudah. Dan itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida'is Siratal Mustaqim. Yang bacakan antum ucapan beliau. Inna Umar qal, sesungguhnya Umar mengatakan, ni'matil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, min babir raddi wat tanazzul fil hujjati ala man qala innaha bid'atun. Ini justru dalam rangka membantah argumentasi orang yang mengatakan bahwa salat tarawih itu bid'ah. Itu kata Ibnu Taimiyah. فالإلزام بأنه رضي الله عنه يقصد أنها بدعة حسنة أو أن البدع منها ما هو حسن من حيث المبتدأ إنما هو تحكم وافتراء على عمر. Maka kata Ibnu Taimiyah, jadi Umar mengucapkan kalimat ini dalam rangka membantah orang yang mengatakannya bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah, maka memaksakan ucapan Umar sebagai dalil bid'ah hasanah atau sebagai dalil bahwa ada bid'ah yang baik, sungguh itu adalah tindakan semena-mena dan bentuk kebohongan atas nama Umar. Karena Umar tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya sedang membantah ada orang yang ngeyel. Ya. Ada orang bilang sama antum, istri antum itu kampungan, gak pernah mau keluar. Kampungan. Lebih banyak di masjid, di dalam rumah. Kampungan istri antum. Antum katakan, ya sudah, kalau memang dia
mentaati firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh dia diam di dalam rumah, itu antum katakan kampungan, saya tidak keberatan istri saya dikatakan kampungan. Itu namanya membabit tanazzul. Ya sudah. Ya. Karena memang lawan debatnya itu akalnya sampai sana, tanazzul. Kita turun mengikuti akalnya. Berat ya pembahasannya. Ya. Saya ingin jawabannya yang sampai ke antum, bukan syubhatnya. Baik. Itu dia. Jadi jelaslah ucapan Umar tidak bisa dijadikan dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Yang pertama, sekali lagi, tidak boleh membantah hadis Nabi dengan ucapan siapapun. Yang kedua, bahwasanya Umar ini mengatakan kalimat ini berkaitan salat apa? Tarawih. Salat tarawih sudah ada tidak di zaman Nabi? Sudah ada. Baik. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan ucapan Umar ini bid'ah dari segi bahasa, atau Umar sedang tanazzul, sedang turun mengikuti level akal, tingkatan akal dari lawan debat. Ya, baik.